Sebentar. Oke, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita berjumpa kali ini dengan Romo Andi Jebarus ya, tapi beliau masih akan bergabung pada saat beliau sudah siap bergabung. Nggak kelihatan nanti Romonya, semoga langsung teriak ya. Oke, tema kita pada siang hari ini adalah mengenai meminta tanda. Ini seru banget ini kayaknya nih tema. Karena kita bisa berkaca pada diri kita sendiri. Jangan-jangan itu memang kita yang diomongin, meminta tanda gitu. Nah, ini tema pasti dari Bu Risa. Benarkah demikian? Betul. Iya, betul ya. Oke. Mari silahkan Risa tolong sampaikan. Oke. Sambil menunggu Romo, kita baca Markus 8 dulu, boleh nggak? Ada yang bisa nggak tolong bacain? Markus 8 ayat 11 sampai 13. Markus. Ada yang sudah bisa buka. Markus apa Matius sih? Markus. Markus. Ini bacaan Februari tanggal 12 sampai 13 gitu ya. Oh ya, Markus 8 ayat 11 sampai 13. Boleh tolong dibaca nggak yang udah siap? Karena saya nggak mungkin baca di sini di restoran. Orang Farisi meminta tanda. Gitu ya? Ya. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, oke. Tema yang saya yang saya mintakan kepada Romo mengenai meminta tanda dari Markus ini gini. Ibu-ibu tahu tanda kan ya? Tanda diperlukan untuk meyakinkan orang. Banyak tanda, oh ini nggak boleh belok kiri, itu tandanya ada. Lampu merah, tandanya ada. Pokoknya untuk meyakinkan seseorang yang apa yang dia lakukan. Memperjelas maksud. Tanda itu bisa diperjelas dengan maksud, ya kan? Banyak sekali tanda kita banyak sekali kita udah kenal tanda yang sudah terbiasa. Yang kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang. Bahkan di sini Yesus sendiri dalam karyanya dibarengi dengan tanda kuasa Allah. Melalui apa? Banyak sekali mujizat-mujizat yang kita baca, yang Yesus lakukan. Namun yang tadi Ibu baca, Ibu Christine baca, orang Farisi masih aja minta tanda. Dan Yesus mengeluh dalam hatinya. Ngedumel, Yesus kesel banget. Ini orang benar-benar gitu kan ya. Mereka tidak bermaksud sebenarnya untuk beriman. Melainkan untuk mencobai Yesus. Ini yang saya lihat bagus banget. Gimana dengan kejadian sekarang? Itu kan, poinnya kan cuma itu. Nah, bacaan ini sebenarnya bacaan Februari 12 atau 13 saya lupa. Dan ada bacaan pertamanya mengenai Kain dan Habel. Ya, Habel, sorry. Mengenai Kain dan Habel. Gimana si Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran, yang satu dombanya kurus, yang satu dombanya gede, gitu kan? Terus akhirnya dia tukarkan, terus yang mati siapa? Yang seperti itu. Habel akhirnya mati kan? Ya kan dibunuh kan oleh si Kain. Itu karena apa? Kalau kita lihat dari bacaan pertamanya, ibu-ibu pasti udah tahu mengenai Kain dan Habel. Itu karena si Kain iri hati sama si Habel. Ya kan? Nah, apa hubungannya dengan bacaan ini? Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan bacaan Injil tadi? Nah, coba seperti yang Riri ngomong bilang nih, kayaknya untuk kita nih, benar. Kita, kehidupan kita sehari-hari dengan keimanan kita sendiri, tetapi kita masih susah menata hati yang sebenarnya.
hati yang sebenarnya bisa menangkap tanda-tanda Tuhan. Jadi jangan pernah minta tanda, karena hati kita sendiri bisa menangkap tanda-tanda dari Tuhan, menangkap kehendak Allah. Ya, tapi terkadang itu semua dirusak. Telah dirusak oleh apa? Oleh egois seperti si Kain, iri hati, dengki, dan bla 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 bla. Itu sering berkembang di dalam hati kita saat ini. Yang paling mengerikan adalah matinya hati nurani kita. Kalau itu terjadi, habislah semuanya. Nah, di dalam Prapaskah ini, yuk kita mulai memperbaiki hati kita supaya kita pun bisa menerima tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Itu aja, Riri. Kurang lebih itu yang saya mau arahkan. Tetapi Romo belum datang ya. Silakan Riri kasih tambahan-tambahan atau Reki kasih tambahan-tambahan. Oke, thank you. Thank you. Oke, makasih Risa. Jadi yang mengenai meminta tanda itu yang mungkin kita mau diskusikan arahnya itu adalah justru kita melihat tanda bukan meminta tanda mungkin ya di masa Prapaskah ini, itu hubungannya dengan hati, gitu ya Riz ya. Bagaimana hati kita apa sih namanya PK gitu terhadap oh ini yang Tuhan mau, ini kita harus lakukan ini. Jadi bukan kepada bagaimana kita meminta tanda dari Tuhan ya Risa ya. Atau gimana tuh? Ada yang mungkin mau men-sharingkan apa sih pendapatnya? Reki boleh mengenai meminta tanda ini, kalau yang Reki maksudkan tuh apa? Sambil nunggu Romo kita ini aja ya. Saya udah hadir, saya udah hadir. Sharingkan aja. Romo udah hadir, Mana Romo Romo? udah hadir ini. Udah. Oh, Romo tapi nggak dibuka videonya. Oh gitu ya? Waduh. Iya, jadi kita tidak tahu dari tadi gelap. Baru Tadi udah hadir datang. kok Romo. Iya, Selamat. selamat siang. Selamat pagi Romo. Selamat siang, selamat pagi. Oh, rupanya dingin ya. Rupanya dingin. itu sampai kostumnya seperti itu. Iya, Iya, tadi Romo itu kita buka udah ada di sini, udah hadir dari tadi. Iya. Tapi ada doa ya Romo ya. Ada doa. Biasanya kami Iya. setengah, kalau jam di situ 7:30 doa. Tapi tadi sama saudara saya kok nggak datang-datang. Ternyata semalam karena kita ada acara, jadi Iya. kebablasan tidurnya. Oh iya, terus ini tak pantengin ada apa videonya nih, kalau Romo buka langsung dipersilakan. Nggak buka-buka videonya. Jadi saya nggak tahu Romo sudah siap. Baik Romo, silahkan sekarang Romo bisa men-sharingkan pencerahan mengenai meminta tanda. Tadi kita udah membacakan ininya Romo, membacakan teks kitab sucinya. Oke, ya. Ya, silahkan Romo. Tadi saya juga sudah dengar sedikit bagaimana pengalaman dan segala macam. Kalau saya, waktu saya semalam baca kutipan dari teks ini, itu Yesus menolak permintaan orang Farisi yang mencobai dia dengan meminta dirinya suatu tanda dari surga. Orang-orang Farisi tersebut sebenarnya menemui Yesus itu dengan tujuan untuk bersoal jawab ya dengan dia, dan bukannya untuk benar-benar bertanya atau meminta kepada dia sehingga mereka dapat belajar dari dia. Tetapi mereka bertanya itu untuk mencobai dia, supaya mereka sebenarnya ingin menjatuhkan dia. Mereka bertanya itu untuk menjatuhkan reputasi dia. Waktu saya baca ini kemarin itu, saya ingat dengan cerita masa kecil saya. Itu dulu kita sering nantangin teman-teman supaya kita gitu ya. Contohnya kalau ada pohon alpukat gitu, kita tahu orang itu bisa gitu. Tetapi kita lihat dia capek atau lihat dia kurang fit gitu, kita nantang gitu. Bisa nggak lu panjat itu sampai di atas, sampai di puncaknya?
dengan harapan supaya dia nggak mau, supaya dia bukan nggak mau, supaya dia nggak bisa gitu, dia nggak bisa lakukan itu, sehingga kita bisa ngolok-ngolokin dia gitu, sehingga kita bisa ya cemoohin dia gitu. Saya ya, mengingat cerita ini atau pengalaman ini dengan cerita tentang apa yang barusan kita baca tadi itu. Jadi orang Farisi itu meminta darinya suatu tanda dari surga, olah-olah tanda-tanda yang diberikan Yesus sebelumnya itu tidak cukup gitu. Padahal seperti cerita saya tadi, saya tahu teman itu dia bisa gitu. Orang-orang Farisi itu juga tahu kalau Yesus itu bisa saja menyembuhkan orang sakit, dia bisa membuat suatu tanda gitu. Tapi mereka bertanya itu, meminta itu dengan harapan supaya dia tidak melakukan itu, tidak bisa melakukan itu, supaya mereka itu apa namanya, ketidakpercayaan mereka itu bisa disebarluaskan. Kalau kita kalau kita baca dari kitab suci, sebenarnya kalau soal tanda tentang Yesus itu, tentang dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan gitu ya, itu pada saat Yesus dibaptis itu sudah ada tanda. Itu langit terbuka, burung merpati singgah atau hinggap di atas dia, terus suara dari surga mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah anak yang kukasihi, segala macam itu. Itu tanda yang sudah diberikan. Dan cerita tentang pembaptisan Yesus itu orang Farisi tahu. Karena pada saat itu banyak juga orang Farisi yang ada di situ, di tempat itu. Dan cerita sama seperti saya tidak tahu kalau ada dari antara kalian yang pernah tinggal di kampung, itu cerita sesuatu yang beda dari yang lain, itu sebarnya itu cepat sekali. Cepat sekali. Dari mulut ke mulut itu cepat sekali. Dan saya yakin pada saat itu juga orang Farisi itu, mereka sudah mendengar cerita tentang itu, tentang Yesus sebagai anak Allah itu. Dan juga bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati. Itu mereka sudah dengar cerita-cerita tentang itu. Namun tanda hal-hal seperti ini sepertinya tidak meyakinkan mereka untuk percaya kepada Yesus. Orang-orang Farisi tersebut tetap ingin supaya Yesus yang sudah semakin populer ini tidak diikutin oleh orang-orang lain. Dan juga soal tanda-tanda ini, pada saat Yesus dipaku di kayu salib, orang-orang Farisi yang sama juga yang menghendaki suatu tanda yang baru. Itu mereka bertanya kepada Yesus atau meminta kepada Yesus, jika ia bisa turun dari salib, maka mereka akan percaya kepadanya. Demikianlah sebenarnya ketidakpercayaan orang yang tegar hatinya. Ya. Mereka bersikukuh, tegar dengan pendiriannya. Mereka akan selalu mempunyai alasan untuk dikatakan, walaupun sebenarnya sangat tidak masuk akal apa yang mereka minta gitu. Ya. Orang-orang Farisi tersebut meminta tanda ini untuk sekali lagi mencoba Yesus, bukan dengan harapan bahwa Yesus akan memberikannya kepada mereka. Mereka tidak mengharapkan itu. Hanya supaya mereka dapat dipuaskan. Akan tetapi dengan harapan bahwa Yesus tidak bisa memberikannya supaya mereka memiliki dalih atas ketidakpercayaan mereka. Jadi Yesus menolak permintaan orang-orang Farisi itu. Ia mengeluh dalam hatinya, itu di ayat-ayat ke-12 kalau tidak salah tadi ya. Ia merintih seperti yang dikatakan sebagian orang itu, dan berduka karena kekerasan hati mereka, dan karena mereka tidak tersentuh oleh khotbah-khotbahnya, oleh mujizat-mujizat yang dia lakukan. Jadi ketidakpercayaan orang-orang yang telah lama memiliki atau menerima berita keselamatan menyebabkan duka cita yang sangat mendalam bagi Kristus. Hal ini
sebenarnya bukan hanya menyusahkan mereka sendiri, tapi menyusahkan atau menyakiti hati Kristus sendiri, karena orang-orang berdosa akan tetap berada dalam kegelapan dengan pintu hati yang tertutup. Itu kalau saya mau tarik untuk ke arah kita sekarang ya. Yesus mempertanyakan permintaan orang Farisi itu, orang-orang Farisi itu. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Benar-benar angkatan yang tidak layak untuk diberitakan Injil dan menyaksikan tanda-tanda yang menyertainya. Angkatan yang hanya dengan rakus menelan adat istiadat para tua-tua mereka tanpa memiliki tanda-tanda peneguhan apapun. Angkatan yang telah menyaksikan banyak tanda nyata dan belas kasihan dalam penyembuhan orang sakit. Sebenarnya kalau kita baca dari awal dari Injil Markus ini, itu Yesus baru memperbanyak roti. Dia baru membuat tanda. Dan cerita itu sudah meluas, mereka sudah dengar itu. Jadi Yesus menolak untuk menjawab tuntutan mereka. Dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Tidak akan ada tanda seperti yang kalian minta itu, seperti yang orang-orang Farisi minta itu. Jadi Yesus menolak orang-orang Farisi itu dan pergi meninggalkan mereka sebagai orang-orang yang tidak layak untuk diajak berbicara. Saya mengambilnya seperti itu. Jika memang tidak mau, mereka pasti tidak akan mau diyakinkan. Jadi biarkan saja mereka bersikuku dengan khayalannya itu. Saya mengatakan ini juga dari pengalaman pribadi saya di sini. Kadangkala kita berpikir memang kita diutus. Setiap kita diutus untuk mewartakan kasih, untuk menjadi tanda dan pembawa cinta kepada sesama. Gitu. Dan dalam karya kita, dalam apa yang kita buat, kita berharap orang bisa melihat dan juga mengikuti apa yang kita buat. Kadangkala kita juga berusaha untuk meyakinkan sesama kita, khususnya yang seagama dengan kita, tentang kasih Kristus, tentang cinta, tentang damai dan segala macamnya yang Kristus ajarkan. Namun pertobatan, kasih, damai itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Itu sesuatu yang kita terima. Dan kita bisa terima kalau kita membuka hati kita, membuka pikiran kita. Tetapi banyak sekali orang-orang yang kita temui dalam kehidupan keseharian kita, kata membuka hati itu, atau membuka hati untuk kasih Tuhan, membuka hati untuk cintanya, membuka hati untuk anugerahnya, itu susah sekali. Dan kita tidak bisa memaksakan itu kepada orang lain. Sehingga kadang-kadang saya seringkali juga, kalau contohnya saya sudah berusaha, tetapi tetap saja bersikuku dengan pendirian itu saya biarkan saja. Karena pada akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini saya jadi teringat dengan kitab Yunus ya, Nabi Yunus yang diminta untuk mewartakan pertobatan untuk orang Ninive. Itu Yunus itu seharusnya untuk bisa pergi ke seluruh kota Ninive itu dia membutuhkan 3 hari. Tetapi Yunus itu hanya melakukannya dalam 1 hari dan orang Ninive itu bertobat. Itu bukan karena apa yang bukan hanya karena apa yang Yunus lakukan atau apa yang Yunus katakan, tetapi karena orang Ninive itu mereka membuka hati mereka, membuka pikiran mereka sampai ke rajanya. Dia menyadari akan kelemahan mereka, akan kesalahan mereka, sehingga dia mengumumkan pertobatan. Sehingga orang-orang di seluruh Ninive itu bertobat, berkabung. Jadi dalam kitab Yunus itu, Yunus
sebenarnya tidak melakukan banyak hal. Bahkan waktu dia melakukan apa yang Tuhan harapkan supaya dia lakukan itu, dia melakukannya bersungut-sungut. Dia tidak melakukannya dari hati. Hanya karena orang Ninive sudah membuka hati mereka, jadi apa yang dia katakan itu, atau dengan kata lain, anugerah yang Tuhan berikan pada mereka itu masuk ke dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka bertobat. Jadi dalam kehidupan keseharian kita juga, saya pikir kita bisa, bukan cuma bisa, kita diharapkan kita itu menjadi tanda, menjadi pembawa cinta Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Kita mewartakan kasih Tuhan. Tetapi kalau contohnya kepada siapa kita menunjukkan cinta itu, mewartakan kasihnya itu, dia tidak membuka hatinya untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan itu, kita juga nggak bisa buat apa-apa. Karena kita tidak bisa memaksakan itu. Itu tergantung pada orangnya tersebut. Waktu saya membaca ayat-ayat dari Markus bab 8 ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri. Nah, kalau saya salah mengerti maksud dan arti sesungguhnya dari kebaikan Allah kepada saya, maka itu sama saja dengan saya melupakan Allah. Karena tanda yang kita terima dari Tuhan, tanda yang kita terima dari Allah sendiri, itu kita rasakan setiap saat. Saya secara pribadi, saya bisa mengatakan setiap hari saya merasakan cinta Tuhan itu dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Kadangkala kita ingin melihat tanda yang lebih besar. Ya, itu suatu hal yang wajar juga sebenarnya, suatu hal yang normal, di mana kita ingin melihat sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Ya. Contohnya apalagi kalau kita sedang sakit, ya, ada keluarga atau sama saudara dalam kelompok kita itu sakit, kita berharap Tuhan jamahlah dia, kasih dia kekuatan, Tuhan beri dia kesembuhan. Itu permohonan kita akan tanda, akan kebaikan Tuhan itu. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Namun jangan sampai iman kita itu bergantung pada tanda itu. Iman kita itu bergantung pada apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang tanda bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Pengasih, bahwa Allah itu Maha Penyayang, itu kita bisa rasakan setiap hari. Kita bisa lihat dalam kehidupan keseharian kita. Hanya kadangkala memang kita kurang sadar akan itu karena kita sibuk dengan hal-hal lain, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan masalah-masalah rumah tangga, atau masalah dalam keluarga besar, atau masalah dalam gereja. Dan karena kita sibuk dengan hal-hal itu, kita lupa bahwa sebenarnya kasih Tuhan itu, tanda yang diberikan kepada kita itu kita bisa terima, itu kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa alami setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi bila kita tidak merasakan, tidak melihat itu, saya secara pribadi, saya kadang merasa bahwa saya melupakan Allah. Melupakan Allah yang sebenarnya senantiasa hadir bersama kita, yang sebenarnya selalu ada dalam kehidupan kita. Poin kedua saya dalam refleksi ini itu, sebab itu saya menjadi sangat khawatir akan kehilangan kepercayaan. Jadi iman itu bisa memudar pada saat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, iman itu bisa memudar atau hanya bisa hanya pada kulitnya saja pada saat kita tidak bisa bersyukur. Bersyukur untuk kasih-Nya, untuk tanda-tanda yang Dia berikan kepada kita dalam kehidupan keseharian kita. Karena
Dan kadangkala dalam kehidupan kita, kita tidak mengerti dan kita tidak mengingat apa yang telah kita ketahui dan telah kita lihat mengenai kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Banyak sekali di masa lampau, contohnya kalau saya secara pribadi ya, kejadian-kejadian, tanda-tanda di mana Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya. Jadi akan sangat membantu kita bila kita juga bisa mengingat masa lalu, masa di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita akan merasa bahwa Allah itu tidak berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Karena saya takut juga, khususnya kehidupan kita sekarang itu, kita melupakan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya kepadanya, kita harus, sebenarnya di saat-saat itu kita harus menegur diri kita sendiri. Seperti yang Kristus lakukan. Kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa aku masih tidak mengerti juga dengan apa yang terjadi, gitu, dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan. Degilkah hatiku? Itu pertanyaan yang kadang saya juga tanyakan pada diri saya sendiri. Jadi bacaan ini untuk saya secara pribadi sangat membantu, khususnya dalam masa Prapaskah ini, untuk melihat relasi saya dengan Tuhan, untuk melihat relasi saya dengan sesama dan juga dengan alam semesta. Karena Tuhan berbicara bisa dengan berbagai hal, berbicara dengan alam yang kita hadapi, berbicara dengan orang-orang yang kita temui, dengan orang-orang yang hidup dekat dengan kita, yang hidup dalam hati kita. Nggak mempan, mama tidur terus nih. Jadi undangan saya, ajakan saya itu supaya kita bisa Oh iya, 31 ya. lebih, supaya kita bisa lebih merasakan atau melihat kehadiran Tuhan atau cinta Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Karena tanda-tandanya itu selalu ada. Tanda-tanda Tuhan hadir dalam kehidupan kita itu ada dalam setiap saat dalam hidup kita. Bisa dalam diri anak-anak, cucu-cucu, teman-teman, hadir juga dalam pekerjaan orang-orang yang ada di rumah. Tuhan hadir di setiap saat. Itu yang saya lihat dari pengalaman pribadi saya. Karena jangan sampai pada saat kita meminta tanda yang lebih besar, Yesus pergi dari kita. Dalam bacaan itu ya meninggalkan orang-orang Farisi itu, karena seperti yang saya katakan tadi, pada saat dia melihat bahwa mereka menutup hati mereka, ya untuk apa saya bicara dengan mereka? Yesus bilang, lebih baik saya pergi dari sini. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita, kadang-kadang saya juga, semalam itu waktu saya baca ini, saya berpikir, loh, katanya dia selalu hadir, kok dia bisa pergi juga? Saya seringkali juga bertanya dengan diri saya sendiri tentang hal-hal seperti ini. Tuhan itu gimana sih? Yesus itu gimana sih? Kok satu sisi dia bilang begini, kok satu sisi dia pergi gitu. Ini juga perlu kita, saya pikir kita ingat bahwa Kristus itu satu sisi 100% Allah sebagai Sang Sabda yang menjadi manusia, namun 100% juga dia itu manusia. Dia itu manusia. Dia menghindar pada saat dia merasa bahwa dia tidak perlu ada di situ. Menghindar bukan berarti dia menyerah, bukan berarti dia kalah. Dia menghindar karena dia merasa bahwa sudah tidak ada gunanya saya berbicara dengan orang ini. Sebagai manusia dia berpikir seperti itu. Saya pikir dalam kehidupan kita, kehidupan keseharian kita juga sering kali merasakan atau mengalami hal seperti itu. Orang menghindar kita, mungkin
atau kita menghindari orang lain. Ya. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, mengapa saya menghindari orang ini atau mengapa saya dihindari oleh orang ini? Nah, kita perlu mengintrospeksi diri juga. Apakah saya seperti orang Farisi itu sehingga saya dihindari oleh orang lain, atau saya menghindari orang lain karena orang ini kok ngeh gitu ya, kok nggak ngeh gitu, orang ini kok dekil hatinya. Nah, ya udahlah saya pergi, daripada saya sakit hati, daripada saya pusing, ya udahlah saya pergi. Nah, sebenarnya hal seperti ini juga bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, karena itu bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Yesus menunjukkan hal itu. Saya juga ini manusia loh, saya tidak bisa gitu untuk memaksa kamu untuk percaya. Jadi mungkin ini juga perlu kita ingat bahwa dalam kehidupan keseharian kita tidak perlu juga memaksakan orang lain untuk percaya. Kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk mendengar kita. Kita tidak perlu memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau. Kalau kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan jalan, dan orang itu tidak mau ikut, ya udah, itu urusan dia. Pergilah dari itu dan hindari orang tersebut gitu. Nah, untuk sesaat, untuk sementara. Kemudian berusaha lagi. Kira-kira itu yang bisa saya sharekan dari bacaan 3 ayat bacaan dari Injil Markus yang bab 8 ini. Kalau ada pertanyaan, ada sharing, saya akan sangat bahagia untuk mendengar, dan kalau bisa saya jawab, saya akan berusaha untuk menjawab. Terima kasih, Romo Andi. Meminta tanda. Jadi rupanya memang apakah kita menjadi orang Farisi itu ya, Romo? Kita juga perlu mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan selama ini apa yang kita lakukan, minta yang tadi Romo bilang, mohon, itu kan seakan-akan kita tuh meminta tanda. Apakah Tuhan mengabulkan? Nah, apa yang mungkin kita lakukan tanpa sepengetahuan kita, bahwa sebenarnya itu kita meminta tanda dan akhirnya Yesus mengeluh dan ia meninggalkan kita. Itu mungkin kita bisa sharingkan di sini. Atau mau ngecek, apakah seperti ini itu artinya saya sebagai orang Farisi itu bisa juga ya kita sharingkan, Romo ya, di sini. Bisa, akan sangat bagus. Bisa gitu. Atau kita sudah tidak perlu meminta tanda. Karena setiap saat kita merasakan tanda itu, misalnya. Kita setiap saat menikmati apa yang Tuhan berikan. Kita setiap saat sadar, misalnya. Tetapi, apakah aku pun bisa menjadi tanda sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai apapun tugas kita, peran kita. Apakah kita bisa menjadi tanda bagi orang lain sehingga orang melihat kita ya nyaman aja gitu, atau malah seperti yang tadi Romo bilang, ya kalau ada Riri mendingan gue pergi aja lah, gue nggak mau cari masalah, misalnya gitu. Katanya kita menikmati tanda itu tapi kita tidak bisa menjadi tanda bagi orang lain. Itu juga introspeksi diri ya yang kita bisa apa sih namanya lakukan. Ini lumayan banyak yang mungkin kita bisa sharingkan atau kita cross check apa yang kita pernah alami. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau mau men-sharingkan, mau bertanya mengenai tanda ini, monggo sesi tanya jawab dan sesi sharing dimulai. Sisa sharing. Silakan. Iya. Ya. Sesi sharing. Boleh Mbak Riri, saya mau Bu nyoba. Indra, ya silakan Bu Ya. Indra. Selamat siang Romo. Selamat pagi ya Romo di sana. Siang, Iya, Tante. saya mau tanya, ini apa ini saya sendiri ya, apa namanya, dapat diri saya sendiri. Saya tuh punya permintaannya, permohonan kepada Tuhan yang sampai saat ini sepertinya belum terkabulkan. Saya kadang-kadang suka dalam hati, kok nggak diberi tanda ya, tandanya apa ya, kok sampai sekarang kok nggak ada tanda, seberkas sedikit aja, sedikit secuil secuil sekecil tanda apalah yang bisa membuat saya tuh lebih semangat untuk berdoa, lebih semangat untuk meminta gitu. Tapi kayaknya belum ada juga kayaknya. Saya tuh novena lagi.
kok belum ada juga tuh tanda-tanda itu ya. Akhirnya saya bingung apa yang harus lakukan ya Tuhan. Kok sedikit tanda aja kok nggak belum saya dapatkan gitu. Saya tuh kepengen ada oh ini udah tanda nih, tanda mau dikabulkan nih misalnya gitu ya. Ini kok sepertinya kok belum ada gitu loh mau sampai sekarang. Saya jadinya agak-agak putus Malas berdoa asa. jadinya. Ya. Iya, Kemarin itu Romo, terima kasih. kalau saya boleh tanggapin ya, kemarin itu kita ada satu ibu di sini ya, itu bapaknya sakit berat, itu dia dekat sekali dengan bapaknya, dia itu ya protes dengan Tuhan gitu ya, itu suatu hal yang wajar, manusiawi sekali gitu, marah-marah gitu ya. Terus saking marahnya dia itu sampai saya juga kena dimarahin sama dia. Ya menurut saya wajar-wajar saja dia marah gitu ya, wajar-wajar saja karena dia berharap supaya bapaknya ini sembuh gitu, tapi kok yang terjadi sebaliknya gitu. Itu saya lanjut sedikit, begitu bapaknya meninggal itu dia balik terus dia cerita ke saya ya, ngobrol gitu ya, terus dia minta maaf gitu. Kadangkala kita seringkali sebenarnya kita nggak memaksakan tuh ya, saya sih susah saya Sedang memaksa mengungkapkan. sih, sedang memaksa Iya, juga sih Romo. iya. Kadangkala kita berdoa, kita meminta Tuhan yang sungguh ya dari hati yang sangat dalam dan segala macam. Tuhan tolong dong Tuhan, ini saya sangat benar-benar butuh ini, tanda ini Iya, butuh. iya, Itu datang dari dalam hati. Mungkin ikhlas gitu, bukan seperti orang Farisi yang meminta tanda supaya menjatuhkan dia gitu. Enggak. Tapi kita benar-benar meminta tanda benar-benar supaya membutuhkan, iya. iya sangat membutuhkan. Namun kadangkala kita juga pernah nggak nonton film yang satu apa saya lupa judulnya itu, yang dia itu ingin menjadi Tuhan terus dia dikasih 1 hari jadi Tuhan itu. Nah, terus dia pusing itu karena ternyata jadi Tuhan, dia bilang jadi Tuhan itu nggak gampang karena Nah, si A B C sampai Z banyak bahkan permintaan. A1 A2 Iya, itu mintanya banyak sekali. Bagaimana saya harus menjawab mereka satu? Nah, itu dalam film ya. iya, iya. Saya ingin mengatakan bahwa mungkin Tuhan sudah memberi tanda, tapi kita nggak melihat. Ibu nggak melihat. Iya, Mungkin Tuhan sudah menunjukkan cahayanya itu, terangnya iya, itu. Tapi ibu nggak melihat karena iya. ibu konsentrasi atau Dengan permintaan memfokuskan itu. pikiran itu dengan permintaan itu. Nah, Mm-mm, contohnya, mm-mm. saya Iya, beri betul. contoh. Saya meminta Tuhan bantu saya ini, saya ingin katakan saya ingin beli makanan untuk orang ini gitu. Contohnya. Nah, saya berdoa, tapi kok nggak datang-datang si duit yang saya butuhkan tuh kok nggak datang-datang. Tetapi orang itu dia sudah dapat makanan dari orang lain gitu. Iya, Itu doa saya sebenarnya itu sudah terjawab, hanya tidak langsung iya. ke saya, Bukan dari sudah kita. lewat orang lain yang Iya. membantu orang itu gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi karena konsentrasi saya ingin supaya membantu orang itu secara langsung, jadi saya tidak melihat bahwa orang itu sudah dibantu oleh orang lain. Pada saat saya waktu itu mungkin bicara dengan teman dan segala macam, teman itu yang membantu orang itu, atau dia bicara kepada orang lain, terus orang lain itu yang membantu orang itu gitu. Jadi kadang-kala jawaban doa itu tidak seperti yang kita harapkan. Saya ingin, ya. Kadang-kala jawaban doa itu tidak sesuai dengan yang kita impikan, yang kita Iya, doakan. Nah, jadi yang saya bisa katakan bahwa jangan berhenti untuk memohon, jangan berhenti untuk tadi saya mengungkapkan kata bersyukur. Jangan berhenti untuk bersyukur akan kasih Tuhan, akan tanda yang Dia berikan yang kadang-kala seperti saya bilang tadi, itu kita tidak lihat karena kita sibuk dengan A, B, C, D dalam iya. kehidupan kita masing-masing, atau kita sibuk fokus dengan apa yang kita pikirkan tadi, apa yang kita doakan tadi. Kadang saya berpikir gini loh, Bang. Apa karena di dunia ini bermiliar-miliar orang memohon kepada Tuhan ya, sehingga doa saya mungkin masih antri panjang gitu loh, jadinya belum sampai ke Tuhan gitu. Sampai ke situ. Jadi Belum didengar ya, belum belum sampai didengar ya. kedengeran sama Tuhan ya. Iya, karena panjang banget antrinya itu kan semua orang minta. Gue sampai bingung nih, mana yang saya kabulkan dulu nih gitu. Di Karena suka film pikir itu kayak pikir anak-anak kecil itu ya.
di film Ya, nanya. itu ceritanya Maklum lah. seperti itu gitu. Nah, jadi envelope itu banyak, surat-surat itu banyak, Tuhan nggak sempat baca gitu. Iya, Tapi enggak lah, Tuhan tidak seperti itu. Maksudnya apa lah, itu ada banyak malaikat, ada Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya yang iya begitu. mas segalanya iya. Itu enggak seperti itu saya pikir. Itu Ya, pikiran orang bodoh aja mas. dia dengar kok doa-doa kita, dia dengar. Siapapun yang berdoa dia dengar. Karena dia Iya, hadir dalam diri kita, dia hadir di alam semesta ini, pada iya, diri siapapun juga. Jadi dia dengar gitu. iya, Mas. Hanya seperti yang saya bilang tadi, saya pikir kita mungkin tidak melihat apa yang Iya, eh, terlalu menjadi sibuk dengan permohonan kita itu, iya karena kita permohonan sibuk sendiri. Iya, fokus dengan apa yang kita minta. Iya, hadapi. Ya, ya. Terima kasih Romo. terima kasih juga. Ya. Terima kasih Bu Windra pertanyaannya. Oke, bagaimana dengan yang lain? Ada sharing? Boleh. Bu Christine, silakan Bu. Baik, terima kasih. Tentang tanda. Saya kok merasa setiap hari hampir mendapat tanda. Jadi tidak harus meminta, tapi mendapat tanda. Gitu. Misalnya kalau saya ingat, saya dalam 5 tahun 2 kali sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya sedih, saya takut, saya merasa belum siap kalau dipanggil Tuhan. Tapi kalau dipanggil Tuhan kan harus menerima. Jadi ini akhirnya saya sembuh. Saya merasa itu sebuah tanda bahwa saya itu harus siap kapan saja. Karena itu saya harus memperbaiki hidup saya. Saya masih mempunyai banyak kesalahan atau dosa, kurang tertib, memuji Tuhan. Jadi itu saya anggap sebagai sebuah tanda. Lalu kalau saya memberi sesuatu pada sesama, memberi apa sajalah, misalnya perhatian, menyapa, tapi kok dicueki. Tapi saya merasa diperlakukan rendah, dibedakan dengan orang lain. Kalau dengan orang lain kok orang itu baik ya. Jadi kok saya dicueki. Ini juga akhirnya walaupun saya tidak senang, ya saya menganggap sebagai sebuah tanda bahwa mungkin waktu itu orang itu sedang tidak nyaman sehingga tidak menerima sapaan saya, pemberian saya, dan saya harus bersabar bahwa orang lain itu macam-macam kondisi kejiwaannya itu. Lalu misalnya saya sedang makan, jadi saya merasa mendapat rezeki dari Tuhan. Saya sedang makan di warung, menikmati makanan itu. Terus ada laki-laki muda, ya biasalah yang suka minta-minta. Saya merasa terganggu. Kok laki-laki muda tidak mau bekerja tapi meminta-minta, apalagi kalau sikapnya itu kurang santun gitu. Terus segera juga saya sadar bahwa itu tanda. Mungkin Tuhan di balik itu hadir. Bahwa saya harus bersabar, saya harus berbagi. Walaupun saya merasa saya juga berusaha ya, sudah tua, sudah pensiun, masih bekerja, saya nikmati, tapi orang mau enak-enak saja begitu. Tapi ya akhirnya saya kembali lagi, dia belum dibukakan pintu hatinya, saya harus bersabar. Saya sudah mendapat rezeki, begitu. Kemudian sering saya mencari barang. Apalagi kalau saya sudah segera akan memanfaatkannya, tapi tidak saya temukan juga. Saya kesal, saya jengkel, kok tidak ketemu ya? Nah, ya saya jengkel, tidak senang. Kadang-kadang akhirnya ketemu setelah berdoa, kadang-kadang juga belum ketemu sampai sekarang. Nah, jadi ya segeralah saya
merasa bahwa itu suatu tanda juga bahwa saya memang harus bersabar, harus berdoa, misalnya kepada Antonius. Santo Antonius begitu. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini sangat sederhana ya, tapi tiap hari dan sering saya merasa mendapatkan tanda. Jadi saya masih merasa perlu mengasah kepekaan saya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah selalu memberi tanda. Bagaimana saya mensyukur nikmat yang selama ini sudah diberikan Tuhan kepada saya. Begitu Romo. Terima kasih sharingnya. Kecil-kecil. Iya. Kasih Mbak Riri. Terima kasih Bu Christine. Romo mau menanggapi mau? Saya nggak nanggapin, karena tidak harus mau ditanggapin toh. Saya hanya bilang terima kasih itu kan sudah tanggapan dari Tante Ririn. Itu sharing ya Mbak ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Christine. Balik Yang Mbak lain Riri. bagaimana? Apakah ada? Kalau nggak ada yang sharing ya udah saya tanggap. Tadi khususnya soal-soal yang lagi apa ibu lagi makan terus ada yang datang gitu ya meminta-minta terus ibu merasa bahwa oh dia ini masih muda masih kuat kok, masa gini ya, enak-enak aja. Pertama eh, nggak enak juga sih sebenarnya buat dia, nggak enak juga sebenarnya buat dia karena saya pikir namanya manusia dia aja pasti malu juga sebenarnya, tapi ya dia tutupin malunya karena mungkin dia sangat membutuhkan. Itu dari sisi positifnya. Tapi dari sisi negatifnya saya sepikiran dengan ibu mengatakan masih muda kok kerjaannya gini, kan masih banyak kerjaan lain yang bisa dibuat kan. Nah, em, jangan lupa tadi dari di ayat 13 tadi itu dengan orang Farisi Yesus itu meninggalkan mereka dengan arti dia mengambil jarak, dia tidak memaksa untuk em, meyakinkan mereka gitu. Dengan orang-orang seperti itu tadi, orang muda itu, pertanyaan untuk kita ya secara pribadi, beranikah kita mengatakan pada mereka, adik, engkau cari kerjaan lain lah, jangan minta-minta begini. Berani nggak kita menegur mereka seperti itu? Kalau kita berani, itu suatu sebenarnya itu tugas kita sebenarnya untuk mengatakan kepada mereka tentang hal itu. Tapi pertanyaannya berani nggak kita mengatakan itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu ada risikonya pasti, ada risikonya. Mungkin salah satu jalan yang terbaik ya di tidak digubrisin aja gitu, tidak usah diambil pusing gitu. Itu bukan berarti kita tidak menyayangi dia. Itu dengan merasa ibah dengan apa yang menjadi apa yang dia buat itu sudah menunjukkan bahwa kita memperhatikan, kita merasa bahwa dia bagian dari kehidupan kita gitu. Dengan apalagi dengan ibu memberi bantuan atau memberi makanan dan segala macam ya. Namun saya di sini terus terang saya pernah hidup di jalan, jadi kadang saya berpikir enggak usah kasih lah. Kadang saya berpikir seperti itu supaya dia juga tahu bagaimana sedikit lebih kreatif untuk mencari nafkah dalam hidup. Hanya kadangkala jadi susahnya dalam kehidupan kita untuk melihat yang sangat membutuhkan itu siapa gitu. Nah, gitu. Dan orang yang sangat membutuhkan ini mungkin dia sudah berusaha setengah mati untuk mencari kerjaan tapi tidak dapat kerjaan. Cara satu-satunya pada saat itu, pada hari itu ya meminta gitu. Mungkin dengan itu, dengan orang-orang seperti itu ya mau tidak mau kita harus bantu pada saat itu gitu. Memberi bukan berarti kita berikan saja kepada siapa saja, kita juga harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi alasan kan di belakang itu semua. Terima kasih. Itu Yeah. tanggapan saya untuk itu. Romo sedikit ya Romo.
tadi mengatakan kalau berani tidak memberitahu dia supaya bekerja begitu. Ya rasa-rasanya sih kepingin memberitahu, gitu, mengingatkan begitu. Ya. Tapi saya pernah juga mendapatkan pelajaran dari tempat lain gitu ya Romo. Dia minta itu sudah dengan segala pengorbanan perasaan. Jadi kalau kita nih rasanya tidak siap memberi karena tidak suka, begitu, ya sudah, nggak usah memberi saja, tidak Ya. usah dia diingatkan, ditegur, karena dia pun sampai meminta itu sudah dengan korban perasaan. Pasti Jadi itu. pernah saya mendapat masukan begitu sehingga ya tidak berani Romo. Iya, jadi ya Ya, mungkin bisa dengan cara lain, contohnya ajak dia ikut makan, terus nanya kan, kamu dari mana, gitu kan. Nah, itu bisa ya, juga. Tapi itu memang seperti yang saya bilang tadi, itu pengorbanannya lebih besar, gitu. Jadi kita korban waktu apa segala macam, terus harus ya, harus berani juga pada saatnya, pada dasarnya kan. Nah, ya, ya. ya Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Akhirnya menanggapi juga. Iya, soalnya tadi pada diam semua, ya udah saya tanggapi. Iya. Oke, Risa mana? Risa, apakah Ya, mau menanggapi ya. apa yang Romo? Ya, silakan. Udah oke semua tuh Rik, gue ngeliat ya, apalagi tadi yang siapa namanya itu yang doanya nggak jawab tandanya apa, nanti tak kasih tanda bintang Bu. Bu Indra, Bu. Bu Win. Iya, nanti tak kasih tanda bintang. Emang Gojek. Contreng. Gojek. Gojek kali kasih tanda bintang. Online ya. Iya. Oke Rik. Tadi si Reki belum ini ya, Reki belum kayaknya ngomong. Boleh, silakan Ricky. Mana Ricky? Oh, harus ya. Nggak harus Om Riki, Mau tapi apa akan lebih enggak? bagus Enggak kalau dengar harus. suaranya Om Riki. Cuman pengen dengar Enggak, suaranya aja katanya. saya hanya ingin menjelaskan ke diri saya sendiri. Ya kalau ibu-ibu merasa sama saya syukur. Saya itu dulu tuh suka bingung tanda dan mukjizat. Ternyata banyak sekali mukjizat yang Tuhan berikan pada saya sejak saya lahir sampai sekarang. Dan mukjizat itu menambah iman saya. Tapi jika saya ingin berdoa minta kesembuhan, kalau tidak dikasih saya bingung, itu saya pikir bukan mukjizat yang saya minta. Itu semacam tanda. Dan tanda ini berbahaya. Tanda ini bisa mengurangi iman kita. Padahal Tuhan itu tidak membuat jalan rusak. Tetapi kalau jalan rusak, Tuhan siap untuk tempat kita berpegang. Tuhan itu tidak membuat suatu penyakit. Namun kalau kita mati karena penyakit itu, Tuhan siap untuk menampung kita. Dan kenapa saya mesti meminta Tuhan untuk meluruskan jalan, menghaluskan jalan, menyembuhkan saya penyakit. Lalu saya bilang itu mukjizat. Padahal mukjizat sudah saya terima sejak saya lahir. Saya bisa bernafas pun sampai sekarang saya bingung. Saya kok bisa bernafas ya? Padahal kalau saya pakai nafas buatan di rumah sakit, satu hari tagihannya luar biasa mahalnya. Sementara Tuhan memberikan nafas kepada kita secara gratis sejak kita lahir. Itu mukjizat yang luar biasa. Jadi saya memisahkan sendiri antara mukjizat dan tanda. Tanda itu tidak baik untuk saya. Semoga apa yang saya alami juga sama seperti yang ibu-ibu alami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Romo Joy. Thank you Ricky. Romo Andinya lagi ambil charger. Dia. Soalnya aku juga tadi habis ambil baterai. Sama Romo. Iya, ini tanda, ini kalau aku perhatikan dan cermati,
itu ada hubungannya sama iman. Yo, iman. Terus ada juga pertanyaan ya, tanda apa sih yang kita cari? Tanda apa? Apakah tanda bahwa kita, segala keinginan kita dipenuhi Tuhan? Apakah tanda bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Apakah tanda bahwa Tuhan ada bersama kita? Karena apa yang kita cari, yaitu tanda, itu maknanya akan banyak hal ya. Tapi mungkin kita harus fokuskan kepada satu definisi. Tanda itu apa? Tanda bahwa kita dipelihara? Apakah tanda bahwa Tuhan sudah menjadi apa sih istilahnya pemenuhan kebutuhan kita sehingga doa-doa dikabulkan? Atau tanda bahwa Tuhan memihak kita? Atau memang sekedar tanda bahwa Tuhan selalu ada bersama kita? Nah, mungkin itu sih kalau yang aku pikirkan, tanda itu ada hubungannya dengan iman. Iman kita kepada Tuhan. Jadi sudah bukan seperti orang Farisi lagi ya, yang mencobai Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu, ya bahkan setan pun, iblis pun mengakui ya, pada saat Yesus digodai, bahwa dia adalah Allah. Dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia mencobai Yesus. Seperti yang bacaan kemarin. Jatuhkan dirimu. Pasti malaikat-malaikat akan menopang kamu. Kamu nggak akan sakit gitu. Jatuhin aja. Nah itu kan juga mungkin kalau kita punya iman yang kuat, kita tidak ada niat iman yang kita mau hidup. Kan ini kan loh kok Wah, dia kepental. hilang ya aku ya? Ah, udah ada lagi tuh. Udah ada lagi. Ada. Iya. Jadi ini menyangkut iman. Jadi contoh kecil. Kayaknya kemarin aku diskusiin ini sama Bu Ingga ya, Mbak Ina ya. Misalnya nih hujan. Kita mau ke rumah. Kita perlu pergi ke rumah orang sakit dan aku lagi sakit juga. Aku percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberhentikan hujan ini. Karena aku akan melakukan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Tuhan, aku yakin Engkau akan membuat cuaca ini terang karena aku mau melakukan kehendak-Mu. Apakah itu juga artinya ingin Tuhan memberi tanda kepada kita gitu? Jadi kesannya kok kita malah menjadi bos dari Tuhan ya untuk melakukan sesuatu gitu. Nah itu juga mungkin kita perlu cermati. Jadi jangan-jangan kita fokus kepada, ya Tuhan itu memberi nafas loh kepada hidupku, kepada diriku. Semua yang ada di aku ini adalah karya Tuhan. Jadi pasti semuanya akan baik gitu. Tapi pada saat nggak baik, Tuhan kenapa? Kan aku mau melakukan kehendak-Mu. Tapi kenapa Engkau tidak membuatku melakukannya dengan lancar? Kenapa ada sandungan-sandungan itu? Mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau gitu? Nah, apakah itu juga termasuk ya itu iman kita mungkin tidak sedalam sama orang yang aku tidak memerlukan tanda, semuanya udah yakin Tuhan ada di sini. Mau hujan, mau badai, mau angin, aku tetap akan pergi dan yakin Tuhan akan menyertai kita. Gitu. Itu dengan iman Romo. Ini sambil nunggu siapa yang mau
mau Terus tadi yang sharing. hanya mau bercanda doang. Tadi yang hujan hujan kok nggak turun-turun, mana tandanya Tuhan? Terus Tuhan bilang itu aku udah kasih payung kok nggak mau dipakai katanya. Iya, aku maunya turun hujannya, bukan payung yang saya. Jadi yang bos itu siapa? Tuhan apa kita gitu ya? Iya, gitu. Nah itu kan jadi tanya, oh itu kan iman ya. Kemarin ada yang tanya, loh itu kan iman. Jadi boleh dong kita berharap seperti itu gitu. Ya, itu Pasti. bagaimana? Iya. Saya pikir mengharapkan itu bukan sesuatu yang buruk. Itu mengharapkan berarti kita menggantungkan hidup kita juga pada Tuhan kan. Dan itu suatu yang baik menurut saya. Kita berpasrah pada Dia. Di satu sisi, oke, kita berpasrah, namun di satu sisi kita juga perlu menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Knowledge, contohnya apa? Pengetahuan, contohnya tangan, kaki kita, dan segala macam yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gitu. Ya, ilmu pengetahuan, teknologinya itu juga perlu digunakan untuk melayani Tuhan itu. Jangan sampai kita sebenarnya ada seperti yang cerita tadi itu saya candain itu sama seperti tadi waktu ibu siapa yang tanya itu karena kita fokusnya di hujan itu kan padahal ada hal lain yang bisa dibuat gitu. Untuk menghindari hujan itu. Ya. Jadi kita seharusnya malah kita bekerja sama dengan Tuhan ya akhirnya Romo ya. Kita berharap ya, tapi kita juga libatkan Tuhan dan kita tetap berusaha. Karena yakin Tuhan pasti memberi sesuatu untuk kita berkarya. Terima kasih Romo. Ya, ada lagi kah yang mau tanya, sharing? Silahkan. Langsung Saya ngomong Bu aja, Riri. nggak apa-apa. Oh ya, Bu Kelly, silahkan Iya. Bu. Selamat pagi Romo Andi. Terima kasih Bu Riri atas kesempatannya. Saya juga sependapat dengan Bu Riri. Sampai umur segini saya tidak pernah meminta tanda kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pasti selalu melindungi, menyertai kita selalu, apapun yang kita butuhkan. Dengan meminta tanda, menurut saya malah saya meragukan kepercayaan saya kepada Tuhan. Berarti saya seakan-akan saya mencobai Tuhan dengan meminta tanda-tanda yang diberikan. Karena prinsip saya, Tuhan pasti akan tidak menunda memberikan apa yang terbaik yang kita rindukan. Ya, hanya itu aja sih Romo sharing saya. Apakah dengan tidak meminta tanda kepada Tuhan, apakah itu benar atau tidak? Terima kasih. Menurut saya itu tergantung dari setiap orang ya, karena pada tadi salah satu dari kita, saya lupa siapa yang mengatakan bahwa berdoa memohon itu juga meminta tanda gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita berbicara tentang berdoa itu kan tidak hanya memohon. Berdoa itu bersyukur karena contohnya saya pagi tadi kami bersyukur pada Tuhan kami bisa bertemu, saya bisa bertemu sama saudara saya di kapel, bisa bertemu kalian, bersyukur untuk napas kehidupan dan segala macam itu bagian dari doa juga. Memuji Tuhan akan karyanya hari ini walaupun suhunya dingin tapi kami di luar ada matahari. Nah, tapi mataharinya membingungkan ya, ada matahari tapi dingin gitu. Itu bukan sesuatu yang salah. Kalau kita tidak meminta tanda bukan sesuatu yang salah karena tanda itu sudah diberikan kepada kita. Tadi Om Riki bilang setiap hari saya melihat tanda itu ya. Iya, setiap hari kita bisa hidup, bisa menikmati keindahan alam, bisa mendengar satu sama lain, bisa melihat anak, bisa melihat pasangan kalian masing-masing, bisa melihat orang tua, itu suatu tanda. Suatu kebaikan yang bisa kita alami. Jadi bukan sesuatu meminta tanda itu apakah karena imannya lemah atau imannya kurang, bukan. Itu lebih dari itu cara kita dalam bagaimana kita menyikapi kehidupan sebenarnya.
Karena tinggal salah juga kita berdoa memohon kepada Tuhan, karena dia juga bilang kepada kita, kalau kamu mintalah, ketuklah. Kalau kamu mau sesuatu gitu, minta. Tapi bukan berarti kita berharap, maksudnya apa namanya? Bukan berarti Tuhan harus menjawab sesuai dengan apa yang kita minta, gitu. Sama seperti kalau anak-anak kalian ya meminta sesuatu gitu, kan kadang-kala kalian tidak memberikan langsung apa yang dia minta gitu. Bisa dengan cara lain kalian memberikannya. Itu salah satu bentuk kasih juga dalam kehidupan keseharian kita. Contohnya tadi minta pas pada saat makan dia minta duit, bisa juga kan diberi makan kan orang itu. Ini ambil makanannya, saya nggak punya duit, lebih makanannya boleh diambil gitu. Itu kan suatu bagian dari apa namanya, memberi tidak sesuai dengan apa yang diminta gitu. Jadi untuk pertanyaan itu saya pikir bukan soal salah atau benarnya, bukan soal baik atau tidak baiknya, itu tergantung bagaimana kita menyikapi hidup kita dalam imannya. Itu luar biasa sekali. Maksudnya tidak memohon tanda-tanda seperti itu. Berarti itu dalam doanya banyak bersyukur, banyak berterima kasih, banyak memuji. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Itu tingkatkan, ya, dilakukan. Kasih Romo. Yo. Terima kasih, Romo. Bu Kelly. Zeki, ya. Romo, Iya Om saya Deki. lihat, iya itu ya, Yesus juga sudah memberikan kita contoh malah ya. Pada saat dia mau disalib, dia kan sebetulnya meminta tanda juga ya Tuhan. Ya, kalau bisa apa? Cawan ini berlalu daripadaku. Ya, cawan ini berlalu daripadaku. Namun yang diharapkan oleh Yesus bahwa namun jika ini kehendakmu maka terjadilah. Ya. Jadi ya dia tidak menunggu sebenarnya tanda itu, namun dia menjalani proses penyiksaan, dia menjalani proses kerendahan hatian yang luar biasa, doa yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata tanda itu yang dia dapat juga luar biasa. Jadi saya pikir memang betul sih tidak ada salahnya. Tergantung kita apakah sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak, itu seperti yang Yesus contohkan gitu ya Om ya. Kurang lebih seperti itu Om Rey, karena tidak ada salahnya kita meminta ya, meminta kepada Tuhan. Tidak salahnya juga meminta kepada sesama, nggak ada salahnya. Hanya jangan sampai kita memaksa dia untuk memberi, gitu. Tidak salahnya saya meminta makan gitu, jangan sampai saya memaksa dia untuk memberi saya makan gitu. Meminta itu ungkapan kerendahan hati juga. Dan menerima permintaan juga ungkapan kerendahan hati. Hanya saja seperti saya bilang tadi, itu tergantung dari kita masing-masing bagaimana menyikapi hidup. Tadi saya jadi teringat waktu Om Riki bilang waktu Yesus meminta supaya cawan itu berlalu. Kemarin kita di sini kayak ada proyek anak-anak sekolah kan, terus mereka datang tanya ke pastor gitu. Terus satu anak itu tanya, Romo, itu kita kan mau masuk masa Paskah nih, itu pada saat Yesus disalib itu, pada saat Yesus berdoa itu yang cawan itu berlalu, emang Yesus waktu itu bukan jadi Tuhan ya? Gitu. Terus dia tanya lebih lanjut, pada saat Yesus wafat di salib, dia itu Tuhan itu mati ya? Gitu. Saya sebenarnya tidak pernah menyangka akan ditanya seperti itu gitu. Terus saya bingung juga jawabnya gimana ya. Terus saya boleh nggak saya di luar tema sedikit? Karirin. Silahkan Romo, Nah, dengan itu ya. senang hati. Silakan Romo, Ya. silakan. Terus saya bilang, saya berusaha untuk menjelaskan tentang Yesus sebagai Tuhan gitu ya, terus Allah sebagai Bapa gitu, terus Roh Kudus.
Karena saya tidak tahu dalam kehidupan keseharian kalian, saya tidak terlalu tahu soal-soal Trinitas itu, soal-soal Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, gimana hubungan relasi dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya, yang segitiga itu. Banyak orang berpikir, ya khususnya kami di sini berpikir bahwa kita menyebut Yesus anak Allah itu, Yesus itu dilahirkan dari Allah. Sebenarnya tidak salah juga dengan cara berpikir seperti itu, Yesus dilahirkan dari Allah. Tapi kita perlu mengerti Yesus itu siapa, gitu. Yesus itu siapa? Yesus itu kalau kita baca dalam kitab suci itu kita disebut Mesias, Kristus, dengan kata lain penyelamat, sang juru selamat. Dalam kitab dalam Injil Yohanes itu dikatakan Sabda, sang Sabda yang menjadi manusia. Kalau kita ke Perjanjian Lama, kita selalu menyebut Allah itu Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Musa gitu ya, Allah Musa. Itu Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup, dia memiliki sabda, dia memiliki, ya seperti kita bisa berbicara, memiliki kata-kata gitu. Jadi kata-katanya itu yang menjadi manusia itu dalam diri Yesus. Sang sabda tadi itu, sang sabda yang menjadi manusia dalam diri Yesus, yang menjadi manusia mengambil kemanusiaan dalam diri Maria. Makanya dalam gereja Katolik, Maria itu mendapat tempat yang sangat luar biasa sebenarnya dalam iman ya, dalam gereja Katolik. Karena di dalam dialah sang sabda tadi mengambil tubuh manusia. Jadi Yesus itu dia disebut Allah karena dia sang sabda. Bagian dari Allah. Allah itu sendiri, kata-kata Allah, sabda Allah yang menjadi manusia, terus hidup di dalam rahim Maria, dilahirkan sebagai manusia. Lalu Roh Kudusnya di mana? Roh Kudus itu dulu saya pernah cerita juga dari dalam grup ini tentang manusia itu ada badannya, ada jiwanya, ada rohnya. Allah yang hidup, dia memiliki roh juga. Dan roh itu juga hadir dalam Yesus Kristus. Roh Allah itu. Sehingga pada saat, untuk mempersingkat, untuk menjawab itu, pada saat Yesus meninggal atau Yesus berdoa, itu sebagai manusia, dia berdoa, menjalin relasi dengan Tuhan, relasi dengan Allah. Allah itu, kalau dalam perjanjian lama, kita panggil dia Yahweh. Kalau dalam perjanjian baru kita panggil dia Bapa. Dalam Yesus itu dia panggil dia Bapa. Aba. Aba itu kalau diterjemahkan itu sebenarnya bukan Bapa, tapi Bapa. Itu pada saat dia berdoa itu bukan berarti dia bukan Allah. Dia Allah juga, tapi kemanusiaannya itu, ketakutan Yesus itu sangat manusiawi sekali. Dalam diri dia jangan lupa itu ada, dia itu seorang manusia juga. Jadi dia takut untuk melewati itu. Dia berpasrah. Biar kalau bisa Tuhan cawan ini berlalu daripada saya. Kalau bisa ya Allah cawan ini berlalu daripada saya. Tapi dia tetap menjalankan itu karena dia juga Allah sang sabda tadi yang menjadi manusia itu. Terus pada saat dia meninggal, roh itu yang kita sebut roh Allah itu, Roh Kudus itu pergi. Bukan berarti dia meninggal. Roh Allahnya itu, kealahannya itu tidak meninggal. Sabdanya itu tidak meninggal. Tubuhnya sebagai manusianya itu yang meninggal. Dan pada saat dia meninggal, itu dia ya, dalam apa namanya itu kitab suci itu dia turun ke yang paling dalam itu untuk membangkitkan orang-orang yang mati supaya bisa dihidupkan kembali dalam Kristus. Pada saat dia dibangkitkan, dia mengalahkan semua yang jahat itu, kemanusiaannya itu, dia mengalahkan kemanusiaan yang ada dalam dirinya juga. Dia bangkit dari antara orang mati oleh Roh Kudus itu sendiri, Roh Kudus yang hidup di dalam dia. Jadi kurang lebih seperti saya berusaha untuk secara singkat menjelaskan tentang relasi itu ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Ya,
kembali kepada sharing kita atau pertanyaan. Masih ada yang mau Tentang bertanya tanda. Tentang tanda. tentang tanda, bukan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Itu bonus Terlalu ya. jauh nanti. Silahkan. Ya, selamat sore Bu Riri, Romo Andi. Selamat sore, apa kabar Bu Frenggi? Baik, luar biasa. Kalau saya tanda itu ya, saya dalam artikan dalam bahasa Indonesia yang lebih jabar, artinya tanda itu titik terang. Jadi kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mungkin ada masalah atau dalam keadaan senang atau suka duka lah. Nah, kalau berdoa memang sih kalau saya sih nggak bisa ya minta Tuhan saya minta tanda-tandanya dong, jangan. Jadi kalau saya lebih baik mohon titik terang ya Tuhan apa yang saya lakukan atau Tuhan yang akan berikan kepada saya, mohon bimbingan untuk kemana kami melangkah dan semoga Tuhan menunjukkan titik terang untuk saya atau untuk keluarga seperti itu. Jadi tanda itu memang merupakan suatu kalimat yang luas sekali artinya. Bisa titik terang kebahagiaan, titik terang kemenangan, titik terang berduka, titik terang kesedihan, gitu. Kalau saya seperti itu, Romo. Karena kalau tanda sendiri, tanda-tanda gitu kayaknya terlalu saklek di tempat itu aja. Jadi misalnya ada, misalnya saya nggak tahu nih mau pergi ke suatu alamat, pasti kan mereka berkata ada tanda itu panah belok ke kiri, seperti itu kan. Jadi tanda itu merupakan titik terang kemana kita harus melangkah seperti itu. Jadi memang kalau artikulasinya tanda sendiri sebenarnya sulit, tapi penjabarannya memang sangat luas sekali. Karena saya kaitkan dengan tanda itu adalah suatu titik terang. Seperti itu Romo. Jadi nggak tahu benar atau enggak ya. Terima kasih. Nggak ada salahnya. Dalam kehidupan kita perlu melihat titik terang di mana kita berarah, berjalan, melangkah. Iya, seperti itu. Jadi Bu Franky bukan orang Farisi. Tidak meminta tanda tapi mencari titik terang ya. Iya, iya. Ya, itu bagaimana ya Romo? Apakah artikulasi itu apakah benar itu tanda itu suatu titik terang atau mungkin saya salah atau gimana? Nggak salah kok. Nggak salah. Itu tanda itu memang luas ya. Ya. Titik terang itu kan mungkin juga kosakata bahasa Indonesia saya kurang baik. Itu kita melihat titik terang itu lebih ke ya itu bagian dari tanda juga sebenarnya. Kemarin contohnya seperti tadi Tuhan beri saya titik terang jalan untuk ya jalan kehidupan atau tentang sesuatu lah dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya menurut saya dalam hal ini itu sinonim saja dengan kata tanda. Hanya saja dengan menggunakan kata yang lain. Saya jadi bukan ya sedikit bingung, mungkin sedikit berpengaruh dengan kosakata saya juga. Namun kata titik terang itu saya pikir juga bagian dari tanda itu sendiri. Iya. Jadi lebih enteng ya Romo untuk titik terang. Kalau bagi saya lebih enteng gitu untuk mengatakan sesuatu dengan Tuhan secara intern seperti itu, keakraban. Jadi saya juga bisa menerima ya kalau memang diberi suatu titik terang. Titik terang itu ya
untuk kehidupan kita harapannya lebih baik, harapan. Tapi kan belum tentu titik terang itu selalu baik. Yang saya tahu kalau kita sudah pakai kata titik terang, Ya, terang itu menurut saya baik. baik ya, ya. Oke. Ya. Titik terang itu jalan menuju sesuatu yang baik. Hanya saja kadangkala kita tidak melihat, kan ada apa namanya, titik terang yang main-mainan itu loh, apa namanya itu. Yang sebenarnya itu bukan titik terangnya, tapi kita lihat kok itu lebih ada Cahaya. cahayanya gitu ya. Padahal cahaya yang aslinya itu yang kita tidak lihat. Kita lihat cahaya yang lain, gitu bayang-bayang. kan. Bayang-bayang gitu ya. Sehingga oh, kok salah gitu. Mungkin kita tidak melihat titik terang yang benar-benar titik terangnya itu Kristus sang cahaya itu. Baik kalau gitu. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Cuman itu loh kadang-kadang kayak sekarang ini, lo kok ini tanda-tandanya mau hujan nih. Berarti tidak ada titik terang situ, gelap. Lagi mendung. Mendung Jadi itu menurut saya tidak sih, terlalu kelabu iya. ya. Jadi Iya. karena dari kamus biasanya tergantung dengan kalimat yang dimaksud. Misalnya kok jalan ini nggak ada tanda-tanda lalu lintasnya ya, atau apa ya? Wah, ini orang nggak punya tanda-tanda kesembuhan. Oh, ini ada tanda-tanda kesembuhan nih. Ini ada titik terang untuk sembuh misalnya. Ya. Ya nggak salah sih, cuman banyak artinya ya kalau dari kamus. Tapi kalau dari topik yang kita bicarakan ini kayaknya lebih ke arah permohonan kita kepada Tuhan ya. Ya. Ya, permohonan pastinya mohonnya titik terang. Kalau mengenai tanda, kalau tadi Bu Frankie mulai tanda, kalau bilang udah ada tanda, biasanya kita melihat tanda dengan persepsi kita, itu yang salah. Bukan kalau kita menerima tanda sebagai persepsi Tuhan itu agak sulit, harus dengan hati. Nah, biasanya kita tahu pada saat selesai kita masalah itu selesai, oh pantes, nah baru itu baca tanda itu terakhir. Tapi kalau tanda bahwa yang seperti yang makanya Tuhan begil itu sebenarnya kan itu nggak bisa. Terkadang konsep kita tuh menganggap Tuhan itu seperti pikiran kita. Itu yang harus kita bedakan. Karena tanda-tanda itu selalu kita maunya titik terang. Padahal dari penderitaan itulah terang itu akan hadir. Ya kan? Itu kalau menurut saya tanda-tanda. Jadi tanda itu memang harus dengan hati, harus terima apanya. Tolong singkirkan dulu keinginan kita. Seperti Kain dan Habil. Akhirnya ya begitu deh. Gitu Romo. Jadi emang agak sulit sekali ini semua ya untuk tanda. Tapi namanya seperti orang tadi Reki bilang sakit kanker. Ya gitu. Itu ada 3 tahapan. Pertama, orang itu pasti tidak menerima, menolak itu sakit. Kedua, depresi. Itu tahap-tahap yang dilalui. Kedua, depresi. Ketiga, berserah. Itu finalnya. Kayak gitu sama. Jadi nggak terima nih. Gue nggak bisa terima nih. Kan harusnya begini nih, begini. Gue udah berdoa mati-matian. Gue udah berlakukan perbuatan baik. Tapi ini ya itulah tahapan manusia sih sebetulnya. Tapi kalau kita bisa yang seperti kita tanda ini, maka Tuhan mulai sekarang tidak aku beri tanda selain tanda Nabi Yunus. Itu kan. Ya itu aja Romo kalau kita lihat. Saya ingin tanggapin sesuatu soal nggak ada salahnya meminta tanda itu ya, meminta titik terang, meminta tanda itu nggak ada salahnya. Gitu. Hanya sekarang tujuan meminta, orang Farisi itu Yesus menghindar dari mereka karena tujuan mereka itu untuk menjatuhkan dia, tujuan mereka itu untuk mencobai dia gitu. Tapi kalau memang itu sesuatu yang kita butuhkan, nggak ada salahnya itu doa memohon gitu, meminta tanda meminta titik terang mau pakai kata yang mana terserah, tergantung kalimat kata Om Riki itu.
itu nggak ada salahnya. Hanya saja jangan sampai kita memaksa supaya apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita mau itu yang terjadi. Jangan sampai seperti itu. Kita nggak ada salah memohon, tapi jangan sampai memaksa gitu. Ya. Dan seringkali kita dalam doa-doa itu seringkali kita terjerumus dengan itu. Kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Jadi kita lupa untuk berserah. Mengatakan pada akhirnya mengatakan seperti Yesus berdoa itu, kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Mampukah kita berdoa seperti itu? Mampukah kita mengatakan seperti itu kepada Tuhan? Mungkin itu yang perlu kita ingatkan juga untuk diri kita masing-masing. Iya, terima kasih Romo. Tadi Risa sudah mengangkat lagi mengenai hati. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, tanda-tanda ini memang kita sebaiknya tidak perlu mencari-cari definisi lagi, kan kita udah paham deh. Tapi lebih kepada relasi, itu adalah hati. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di bacaan itu kan orang Farisi meminta tanda. Dan tujuannya adalah untuk mencobai Tuhan. Kayaknya kita di sini sih, saya yakin ya Romo ya, nggak ada kayaknya yang punya niat untuk mencobai Tuhan ya, dengan sadar gitu ya Mo ya, kayaknya mah nggak ada ya. Nah, tapi apa dong yang kita lakukan? Kalau saya pribadi boleh ada yang nggak setuju. Kita itu bukan meminta tanda, kita mencari tanda. Itulah kenapa yang tadi saya hubungkan dengan iman. Kita mencari tanda dengan iman kita. Kita mencari tanda dengan memohon kepada Tuhan. Memohon itu adalah relasi. Kita main hati dengan Tuhan gitu. Tuhan, saya tahu Engkau menolongku, saya tahu Engkau akan menyembuhkanku. Apakah ini menyembuhkanku jadi tusuknya atau menyembuhkanku sampai aku masuk surga? Kayak kemarin itu Riz Ancing ya. Tapi aku tahu dengan iman bahwa Engkau pasti memberi aku solusi, memberi aku titik terang. Jadi aku memohon, berikan aku rahmat-Mu Tuhan, supaya aku melihat tanda itu. Seperti ini teksnya melenceng ya, seperti 3 raja, dia melihat bintang, karena dia tahu tujuannya adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Jadi bukan meminta tanda, itu mah orang Farisi kalau meminta tanda. Kalau kita mungkin sebaiknya kita mencari tanda. Nah, mencari tanda itu dengan rahmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Itulah ada relasi. Itulah ada hati. Hati kita dengan roh yang ada di dalam hati kita. Itu berelasi. Sehingga kita mencari tanda untuk apa? Kita mau menyikapi yang kata Romo tadi. Yang kita pentingkan, yang kita perlu lakukan adalah menyikapi. Menyikapinya gimana? Mencari tanda, terus kita kalau ketemu gimana? Kita mau menghidupi tanda itu, sehingga kita bisa dimampukan oleh Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Pastinya ada pergumulan antara keinginan pribadi sama apa yang Tuhan inginkan. Ya contohnya sakit aja lah, di mana-mana ya. Aku mau sembuh gitu. Tapi aku bukan meminta tanda, aku mencari tanda. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Nah kita berdoa kepada Tuhan, kita berelasi. Itu artinya dalam hubungannya mencari tanda untuk kita hidupi, sehingga pada saatnya, pada suatu titik kita menerima Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Akhirnya selaras apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan. Jadi nggak peduli apakah itu enak apa nggak enak. Karena kita tahu dengan iman, apapun yang kita alami sekarang nih, mau baik apa buruk, mau pahit apa manis, itu adalah kehendak Tuhan, sehingga pasti semuanya baik. Bagaimana sampai ke situ? Kita mencari melalui relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak
seperti orang Farisi yang meminta. Kalau kita udah tahu dia kasih, kan tadi Bu Kelly juga bilang, tapi nggak perlu ragu, itu artinya bukti kita mengandalkan Tuhan kan ya. Bukan berarti kita nggak mencari tanda, terus kita nggak mengandalkan Tuhan, enggak. Tapi justru dengan mencari tanda, kita mengandalkan Tuhan. Mungkin itu yang aku bisa apa ya, rangkum untuk tanda ini. Jadi semoga jelas ya. Kita mencari, tetap loh kita cari tanda. Iya. Serunya tuh di situ serunya. Oh rupanya ini ya. Oh bukan ini ya Tuhan ya. Oke deh aku kesini deh. Oh gue nggak boleh gitu ya Tuhan ya, enggak. Tapi kita Ya itu begitu Mbak Riri, aku begitu. Gitu Jadi ya. bukan seperti orang Komunikasi Farisi kepada aku. Tuhan, iya. Nggak minta tanda, enggak. Kita udah tahu Tuhan pasti kasih ya kan ya. Dengan iman. Oke, apakah ada yang lain? Silahkan. Enggak, ya betul-betul. Itu betul. Sekarang sudah hampir jam 4. Benar-benar. Jadi kamu harus trust anything is good, itu aja. Kalau dari Tuhan semua bagus. Tapi kita harus berbesar hati. Dari kita selalu kita merasa protes. Yang menjadi sesuatu itu jelek kan karena dari kita punya pandangan, ya kan? Iya. Kan gue maunya ini. Kenapa kan juga kepentingan banyak? Itu pergumulan, Riz. Itu perlu pergumulan. Betul. Kadang kita masih maunya yang kita punya ya. Iya betul. Itu memaksakan kehendak. Aku bilang. Wajar sih kita manusia gitu loh. Iya betul. Tapi kalau enggak lah, harusnya udah nggak boleh wajar. Kata Romo gue dulu, nggak boleh permission because I'm human. Karena saya manusia, wajar dong. Enggak. Maksudnya wajar manusia. itu perlu proses. Kita perlu proses. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita manusia, itu artinya tuing suci, tuing kudus gitu. Tapi dengan kita menyadari, aku tuh lemah, aku masih memaksakan kehendakku, aku masih ingin kehendakku yang didengar, itu manusiawi gitu. Tapi kita harus berproses. Kemarin C.S. Lewis berbicara, Cila. Mana nih yang ejek? C.S. Lewis itu berbicara. Di saat kita menyadari bahwa kita itu lemah, di saat kita tuh menyadari bahwa kita tuh berdosa, kita rapuh, disitulah Tuhan hadir. Artinya kita pun harus jujur bahwa kita itu lemah, kita itu debu. Jangan coba berpikir kita itu diberi nafas oleh Tuhan dan akhirnya apapun yang terjadi pasti aku bisa. Seringkali kita perlu disadarkan bahwa aku nggak bisa Tuhan. Aku tidak bisa mengampuni Tuhan. Aku sakit, aku sedih. Tuhan, aku lemah. Nah, di saat itulah kita berproses, akhirnya lama-lama kita mengandalkan Tuhan dan kesadaran bahwa ya kita manusia, itu adalah ungkapan bahwa kita masih membutuhkan pertolongan Allah. Tapi kalau kita berpikir bahwa enggak boleh, aku tidak boleh berpikir bahwa kita itu manusia dan kita lemah. Khawatirnya semoga enggak. Kekhawatirannya adalah kita mengandalkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita perlu berproses, bergumul setiap detik dalam hidup kita. Karena pikirannya jahat. Pikiran manusia itu jahat. Maunya negatif. Karena lebih enak kalau negatif, seru. Lagi kalau diomongin ke orang, lebih berkembang. Jadi suatu drama yang disukai oleh perempuan-perempuan, ibu-ibu rumah tangga. Nggak asik banget kalau kok dia begini ya. Terus kita diem. Nggak asik banget. Kagak ada bunga hidupnya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Iya, tapi itu yang harus kita lakukan. Tidak asik hidupnya, tapi kita punya relasi dengan Tuhan dan tetap kita harus menyadari, aku tuh lemah. Setiap ada kerikil jatuh, bukannya gede, kerikil jatuh. Jadi maksudku yang tadi kita harus, ya namanya manusia, ya itulah maksudnya gitu. Iya betul, benar. Terima kasih Tante Riri. Nah, ini hanya Ibu. Terima kasih Ibu Riri. Dengan senang hati. Itu. Makasih juga Romo, makasih Riri.
Iya, kita hanya manusia itu ya, indera apa? Itu memang benar, Mas. Dalam arti kita panggilan hidup kita semua itu untuk menjadi kudus, untuk menjadi lebih baik. Seperti yang tadi Ibu Riri bilang, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi kudus itu kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan bantuan Dia. Makanya kita perlu menyadari bahwa kita ini manusia. Hanya jangan sampai kita bersembunyi di balik kemanusiaan kita untuk segala kelemahan, untuk segala kesalahan kita, untuk segala yang tidak baik yang kita buat. Saya kan cuma manusia, bukan gitu juga. Dalam arti gimana usahamu juga untuk berkolaborasi dengan Rahmat tadi, untuk ya dalam berkomunikasi tadi dengan Tuhan untuk menjadi lebih baik tadi, yang tadi Ibu Riri bilang dalam proses gitu. Jadi bagaimana kita berubah menjadi lebih baik dalam proses itu. Bagaimanapun kita selalu akan menjadi manusia, karena kita selalu menjadi manusia dan selalu manusia, kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, tapi jangan sampai bersembunyi di dalam kelemahan kekurangan itu untuk kesalahan yang kita lakukan. Karena rahmat Tuhan itu dalam kelemahan, dalam kekurangan kita itu, rahmat Tuhan selalu hadir. Itu kata Paulus juga. Nah, jadi terima kasih untuk mengangkat tema ini juga. Tema yang bagus benar. Iya, bagus teman. Romo, saya terinspirasi dengan bacaan yang kemarin hari Minggu di bacaan pertama. Kenapa saya tadi menyampaikan hal yang barusan itu? Yaitu di ayat yang pertamanya di Kejadian, bahwa kita adalah debu ya. Kita adalah debu tapi dihembuskan nafas ke hidung kita gitu. Jadi itu harus balance. Kita harus menyadari dua hal itu. Nggak bisa yang tadi Romo bilang salah satu gitu ya. Sadar manusia, jadi udah nggak apa-apa berdosa terus gitu. Atau yakin bahwa kita itu dihembusi nafas, jadi kita udah yakin bahwa kita diberkati terus sama Tuhan. Terus tidak akan ada hal-hal yang membuat kita menderita gitu. Enggak. Tapi itu rupanya harus balance. Saya terinspirasi sama ayat itu di tulisan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah ya? Iya. Sudah. Apakah masih ada sebelum kita tutup? Nggak ada, tapi seru ya. Nggak ada. Tanda-tanda. Bagus, Riz, temanya, Riz. Bagus. Itu bacaan tanggal 12 Februari kalau nggak salah. 12 Februari. Aku cari-cari tuh ada dia Lukas apa tapi bukan Markus ya. 13 kayaknya 13 Februari. 13 Februari ya, 13 Februari. 13 Februari itu dari Markus juga. Markus bacaan hari itu. Soalnya ada juga yang masuknya ke Salomo juga ya. Yang di sini lebih dari Kejadian. Salomo. Kejadian Mama. Lo lihat aja itu 13 kan itu bacaan. Ya. Baiklah, terima kasih Romo yang sudah memandu sehingga ini akhirnya jadi sharing, pertanyaan dan diskusi ya pada siang hari ini. Semoga kita bisa membawa manfaat dari apa yang kita sharingkan di siang hari ini. Kita sudahi aja, Risa? Atau ada penutupnya? Enggak, Ri. Sudah ya? Oke. Ya. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir. Terima kasih sharing dan pertanyaannya menambah manfaat kita ya untuk perenungan dan refleksi di masa Prapaskah ini. Romo bisa tolong doa penutup sekaligus berkat untuk kita. Yes. Kita hening sejenak, kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia, untuk kehadiranmu dalam pertemuan kami pada siang hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Kami mohon kasih karunia Roh Kudus-Mu untuk membimbing, menuntun kami agar bisa menyikapi kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya kami pasrahkan dengan pengantaran Kristus kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah Maha Bijaksana, Allah yang Maha Kuasa memberkati kalian semua, keluarga kalian, orang-orang yang kalian kasih, dan mereka yang hari ini kalian jumpai, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Andi. Terima kasih Mbak Riri. Selalu jangan keluar dulu. Terima kasih Romo. Foto dulu ya. Dulu ya, dibuka dulu. Videonya dibuka. Aku tidak ikut foto. Foto dulu, jadi gue mau foto. Iya dong, Bu. Gila sih Risa. Wah, ini Bu Risa cantik banget. Mata dia. 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3, cheese. Jelek. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih Romo, Mbak Riri, Bu Risa, Mbak Riri, semuanya. Sampai kali depan. Dulu.